Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Budi. Barusan saya punya kasus yang menarik dan ini sudah sering terjadi sehingga saya ingin mendiskusikan ini supaya Anda semuanya terlindungi, terhindar dari penyakit yang sama, yaitu penyakit gastritis akut. Jadi gastritis akut atau orang biasanya mengeluh dengan sakit emah itu penyakit yang sering terjadi di antara kita semuanya, terutama orang yang punya masalah-masalah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak sejalan dengan ritme tubuh kita. Jadi orang yang datang ini dia mengeluh sangat perih sekali perutnya, sakit kesakitan sekali, bahkan dia seorang laki-laki sepertinya mau menangis karena menahan sakitnya yang luar biasa. Ini terjadi karena apa? Karena dinding lambung pada orang sini itu mengalami semacam iritasi. Kalau ini iritasinya lama, biasanya seperti borok, betul seperti itu. Kalau kita lihat di kulit ada borok, lambung pun bisa mempunyai lekak seperti borok seperti itu. Nah, iritasi ini bisa suatu saat atau borok itu suatu saat bisa berdarah, bahkan menjadi bisa muntah darah. Bahkan keadaan ini bisa membuat seseorang, maaf ya, bisa meninggal karena antara sakitnya, lukanya itu ditambah dengan spasmenya yang sangat menyakitkan, ditambah perdarahan yang masif. Bahkan kalau sering terjadi perdarahan terus-menerus seperti itu, makanya tidak menutup kemungkinan dalam jangka panjang bisa merangsang terjadinya kanker di lambung. Oleh karena itu, ini bukan penyakit yang kita anggap sepele, kita harus waspadai, karena kalau tidak diwaspadai, kalau kita sehat terus nggak apa-apa, tetapi berisiko terjadi kanker, maka ini harus dicegah. Dan cegahnya sangat mudah sekali, karena kita hanya mengikuti ritme tubuh kita saja. Seperti kita ketahui bahwa lambung itu mempunyai asam lambung yang sangat kuat. Asam lambung itu dalam bahasa kimia namanya asam klorida atau HCl. HCl itu adalah asam yang biasa dipakai ibu-ibu atau kita semuanya kalau membersihkan keramik yang kena kerak di kamar mandi atau apa. Dengan itu kerak akan rusak dan kemudian keramiknya akan mengkilap lagi. Sedemikian rupa kuatnya asam lambung itu ternyata ada di dalam tubuh kita dan itu normal. Karena apa? Tubuh kita dilindungi oleh mukus atau cairan yang kental yang membuat lambung itu tidak akan teriritasi oleh itu. Normalnya begitu. Nah, fungsinya asam lambung ini apa? Atau HCl kalau di dalam lambung bahkan diproduksi oleh sel-sel di lambung. Fungsinya adalah untuk membuat bakteri-bakteri yang masuk lewat makanan kita akan terbunuh. Hampir 100% bakteri dalam kondisi normal akan terbunuh oleh asam lambung. Dan asam lambung itu juga memecah protein, memecah lemak. Seperti kita ketahui kalau lemak dikasih asam lambung maka akan pecah itu lemak. Dan lemak itu rantainya panjang, maka bisa dipecah menjadi asam lemak yang rantainya pendek di mana bisa diserap. Begitu juga protein-protein dipecah-pecah dengan enzim yang lain juga akan bisa diserap. Protein rantai panjang nggak bisa diserap ya. Nah, fungsinya asam lambung seperti itu. Nah, kenapa kok asam lambung bisa membuat kita lecet, iritasi, bahkan berdarah? Itu karena asam lambung yang jumlahnya terlalu berlebihan di dalam lambung itu. Bisa terjadi karena produksinya berlebihan. Kita tahu bahwa asam lambung ini akan diproduksi ketika tubuh mengalami rangsangan-rangsangan adanya makanan. Yang kedua akan diperberat lagi kalau kita lagi stres. Kalau orang lagi pikirannya lagi kenceng, maka saraf-saraf simpatis kita akan mendorong produksinya asam lambungnya lebih kuat. Makanya saraf-saraf itu ada obat yang menghambat saraf-saraf itu dalam produksi asam lambung, ada obatnya seperti itu. Bisa juga asam lambungnya normal, tapi orang itu perilakunya makanannya
perilaku makannya tidak teratur. Misalnya, kita tahu orang saat ini banyak sering yang tidak sarapan. Padahal kita tahu dari makan terakhir misalnya jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu 12 jam. Otomatis akumulasi asam lambung di lambung itu akan menjadi banyak. Sehingga kalau orang nggak sarapan, sebenarnya sangat berisiko lambung itu mengalami iritasi. Ditambah lagi kalau sudah nggak sarapan, pagi-pagi orang minum kopi. Nah, seperti kasusnya pasien saya barusan nih. Dia belum sarapan minum kopi. Ya, akibatnya apa? Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu merangsang saraf simpatis untuk memproduksi asam lambung, sehingga asam lambungnya semakin banyak, iritasi. Bahkan iritasi itu kalau mengenai pada lapisan bawahnya akan merangsang refleks otot-otot lambung untuk mengalami spasme, kram, kesakitan seperti ini. Orangnya kesakitan sekali dan sakitnya asam lambung itu sakitnya sangat tumpul dan dalam sekali sehingga banyak orang yang saking nggak kuatnya nahan bisa terjadi shock. Makanya ini hati-hati ya. Nah, makanya biasakan sarapan itu sangat penting sekali. Kebiasaan mengelola stres itu sangat penting sekali. Makan-makan yang teratur sangat penting. Karena apa? Kalau asam lambung itu akan meningkat banyak pada saat-saat jam makan. Kalau sudah jam makan itu tidak ada makanan, asam lambung ada refleks jam tertentu dia akan dikeluarkan. Orang makan tidak makan. Makanya kalau tidak makan asam lambungnya bebas. Itulah kenapa orang cenderung akan menjadi sakit asam lambung karena makanannya nggak teratur. Makanya makanlah yang teratur. Pertanyaannya nanti, aduh aku makan teratur nanti ketelat gemuk. Gampang, kalau nggak pingin gemuk tetap makan teratur, tetapi yang bikin gemuk apa? Yaitu kalori. Kalorinya dikurangi. Kalori itu apa? Karbohidrat, nasi dan sebagainya itu karbohidrat dikurangi, lemak-lemak dikurangi. Jadilah makanlah buah atau sayur. Jadi kalau kita nggak pengen gemuk, makanlah buah-buahan, sayur-sayuran dan banyak untuk mengisi lambung sehingga kita kenyang tetapi tidak gemuk. Tapi jangan sekali-kali diet tidak makan, itu betul-betul sangat naif dan sangat konyol, menyiksa tubuh kita ya. Terima kasih, semoga Anda semuanya tidak sakit lambung seperti pasien saya yang barusan ini menangis karena kesakitan seperti itu. Ya, terima kasih.